Mata Wang Lin menyipit. Saat dia membunuh orang-orang itu, dia memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Yao di antara mereka. Mereka hanya tergoda oleh hadiah yang ditawarkan keluarga Yao. Tidak peduli berapa banyak dari orang-orang yang dia bunuh, keluarga Yao tidak akan terluka. Jika dia ingin melukai keluarga Yao, dia harus membunuh anggota keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku pertama-tama akan menghabisi anggota keluarga Yao. Mata Wang Lin menyala dan niat membunuh meningkat. Anggota keluarga Yao yang bergegas telah menembus tahap Yin Yang dan berada di tahap Nirvana Scryer tahap awal. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat pertempuran. Sejak dia mencapai tahap korporeal Yang, dia belum bertarung dengan seorang kultivator Nirvana Scryer yang asli. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi pada saat yang sama, niat pertempuran tanpa akhir memenuhi hatinya juga. Saat energi pedang mendekat, Wang Lin dengan cepat bergegas ke depan. Dia harus berurusan dengan kultivator korporeal yang ini sebelum yang lain tiba. Jika mereka berdua bergabung, Wang Lin akan segera dirugikan. Orang tua korporeal yang santai dan tidak ragu untuk mundur. Dia tidak lagi ingin melawan Teasan, karena dia telah menyelesaikan tugasnya. Yang harus dia lakukan adalah membantu anggota keluarga Yao menyelesaikan tugasnya, dan kemudian mendapatkan hadiah. Saat dia mulai mundur, Teasan mengejar orang tua itu di atas perintah Wang Lin. Tinjunya bersinar saat dia terus membombardir pria tua itu. Sebuah gemuruh bergema di bintang-bintang sebagai orang tua korporeal yang terus mundur sambil menggunakan mantra untuk memblokir pukulan. Mata Wang Lin bersinar merah dan dia bergegas menuju sinar energi pedang milik anggota keluarga Yao. Dia seperti meteor dan dia menyerang dengan sangat cepat. Yao Changdong menyeringai. Bahkan ada sedikit rasa jijik di wajahnya, dan dia terbang lebih cepat. Saat kultivator korporeal yang melihat adegan ini, ia merasakan ketenangan pikiran. Namun dia masih berhati-hati karena gerakan aneh Wang Lin telah menyebabkan rasa dingin muncul di hatinya. Sejak anggota keluarga Yao telah tiba, Su Emyu seharusnya tidak punya waktu untuk berurusan denganku. Pria tua itu terus mundur dari serangan Teasan. Matanya berkedip saat dia melihat Wang Lin menyerbu ke arah Yao Changdong. Semakin jauh dia dari Wang Lin, semakin santai dia jadinya. Namun tepat pada saat ini, tubuh Teasan mulai bersinar puluhan kali lebih terang dari sebelumnya. Cahaya keemasan ini terlalu kuat, jika seorang manusia melihatnya, mereka akan segera menjadi buta. Bahkan para kultivator akan merasakan mata mereka sakit. Meskipun orang tua itu pada tahap korporeal Yang, dia terlalu dekat dengan Teasan. Pada saat ini, mata pria tua itu menyusut dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tepat saat akal ilahinya akan menyebar, serangan sengit Teasan tiba, memaksa orang tua itu untuk fokus berurusan dengan Teasan. Tepat pada saat mata pria tua itu terhalang oleh cahaya keemasan, Wang Lin mengambil langkah ke depan sambil menyerbu ke arah Yao Changdong. Riak muncul di bawah kakinya dan Wang Lin menghilang. Pada saat dia menghilang, meskipun pria tua korporeal yang tidak bisa melihat, pikirannya bergetar dan matanya berkedut. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan energi asal di dalam tubuhnya dan mendorongnya keluar, membentuk sejumlah besar energi asal yang runtuh. Sebuah pusaran terbentuk dari semua energi asal. Namun itu masih terlambat. Sosok Wang Lin telah muncul di belakang pria tua itu tepat saat pusaran muncul. Jari-jarinya dipenuhi dengan energi asal dan dia menyerang tanpa ampun. Pusaran energi asal orang tua itu belum terbentuk saat jari Wang Lin mendarat di punggung pria tua itu. Wajah lelaki tua itu pucat dan dia menahan diri untuk tidak mengeluarkan darah. Saat energi asal menyapu tubuhnya, dia ingin menggunakan serangan Wang Lin untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, tubuh Teasan bersinar terang dan tato di dahinya meleleh ke tangan kanannya. Saat pria tua itu hendak melarikan diri, tinju Teasan mendarat padanya. Tinju ini menyebabkan serangkaian ledakan sonik yang bergema di bintang-bintang. Orang tua itu layak menjadi kultivator korporeal yang puncak. Dia meludahkan energi asal selama saat krisis ini dan menciptakan perisai. Tinju Teasan mendarat di perisai, menyebabkannya hancur, dan pria tua itu terlempar ke belakang. Mata lelaki tua itu dipenuhi dendam karena dia tidak bisa menahan seteguk darah. Namun tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah dan dia dengan cepat bergabung dengan darah di depannya. Sosoknya menjadi seperti hantu dan entah bagaimana ia berhasil melarikan diri dari serangan gabungan Wang Lin dan Teasan. Ekspresi Wang Lin suram. Saat orang tua itu menggunakan darah untuk melarikan diri, dia mengangkat tangan kanannya dan menebas. Heavenly Cup segera melesat keluar dan bayangan darah yang lepas terbelah dua. Pria tua itu mengeluarkan jeritan sengsara. Jiwa asalnya dibungkus dalam cahaya darah dan itu lolos, meninggalkan tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengejar. Jadi dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Cap penyegelan surgawi segera muncul di depannya untuk membentuk perisai. Energi pedang Yao Changdong tiba-tiba berubah arah dan mendarat langsung di cap penyegelan surgawi. Saat cap penyegelan surgawi memblokirnya, suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area. Ekspresi Wang Lin normal, tapi energi di dalam tubuhnya mengamuk. Di bawah dampak energi pedang, cap penyegelan surgawi dipaksa kembali dan Wang Lin terpaksa kembali bersamanya. Hanya setelah dia mundur 100 kaki dia bisa melambat. Generasi ketiga keluarga Yao, Yao Changdong.
Setelah sinar cahaya menghilang, seorang pria muda berpakaian putih memandang bangga ke Wang Lin. Di bawah kakinya adalah pedang sepanjang 30 kaki. Wang Lin belum pernah melihat pedang terbang sebesar itu. Itu mengeluarkan energi pedang yang pekat yang bisa menghancurkan ruang. Su Mu, bertemu denganku adalah kemalanganmu. Jika kamu bertemu dengan anggota keluarga Yaoku yang lain, mereka mungkin telah menerima permohonanmu untuk pengampunan. Namun di hadapanku permintaanmu tidak berguna. Yao Changdong tampak sangat bangga dan berpikir, aku harus menyelesaikan ini sebelum Yao Bingyun tiba di sini. Kalau tidak, peluang akan dicuri oleh wanita dingin itu. Ekspresi Wang Lin tenang dan mata dingin. Dia sudah memperhatikan bahwa para kultivator sistem bintang Alhiven semua memiliki rasa bangga yang tinggi. Kebanggaan semacam ini dibentuk oleh model keluarga budidaya di sini. Ini sangat berbeda dari semua pertempuran dan rencana di sistem bintang aliansi. Wang Lin mengangguk sedikit saat dia menggenggam tangannya seolah dia akan berbicara. Namun pada saat ini, energi asal esensi keluar dari mulutnya untuk membentuk pedang ilusi yang bergegas menuju Yao Changdong dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, Wang Lin mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam kekosongan. Pedang yang dibentuk oleh energi asal esensi terlalu cepat dan mendekat pada Yao Changdong dalam sekejap. Mata Yao Changdong menyala dan dia mendengus dingin. Tangannya membentuk segel dan menekan ke depan. Kilatan cahaya hijau datang dari tangannya dan itu berubah menjadi tengkorak yang mencoba melahap pedang. Tepat saat dia mengangkat tangannya, riak muncul di belakangnya dan Wang Lin melangkah keluar. Dua jari Wang Lin menekan ke bawah. Dia bahkan tidak melihat hasilnya dan menghilang sekali lagi. Ekspresi Yao Changdong menjadi suram. Saat Wang Lin muncul, dia tiba-tiba berbalik dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Namun kedua cahaya tidak mengenai Wang Lin dan terbang melalui kekosongan. Tepat pada saat ini, cap penyegelan surgawi tiba-tiba mulai berputar dan menabrak Yao Changdong dengan tekanan besar. Ratusan ran emas muncul pada cap penyegelan surgawi dan terbang satu persatu. Ran emas tak berujung bergegas menuju Yao Changdong untuk menyegelnya. Sama seperti Yao Changdong mendongak dengan ekspresi suram, Wang Lin sekali lagi muncul di sampingnya dan mengirimkan Heavenly Cup. Yao Changdong dengan cepat berbalik tetapi masih ketinggalan. Sosok Wang Lin seperti hantu saat cap penyegelan surgawi menabrak. Dia akan terus muncul di sebelah Yao Changdong dan hanya menggunakan satu serangan sebelum menghilang lagi. Akibatnya, ekspresi Yao Changdong menjadi semakin suram. Meskipun serangan Wang Lin tidak terlalu kuat untuknya, dia masih harus memperhatikan. Setiap kali Wang Lin muncul, dia harus segera bereaksi. Namun dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan Wang Lin. Metode pertarungan aneh semacam ini membuatnya frustrasi. Meskipun Yao Changdong tidak sering berkelahi, jumlahnya sama sekali tidak sedikit, tetapi dia tidak pernah bertarung seperti ini. Setelah Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal esensi dan dia mengangkat tangannya untuk menghilangkannya, dia kehilangan inisiatifnya. Dia harus selalu waspada dan tidak pernah bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat dia hampir pulih dan siap untuk bergegas membalas dengan mantranya, cap 100 kaki itu tiba. Ini membuat Yao Changdong semakin kesal. Pada saat ini, suara gemuruh menjadi lebih kuat dan ran emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Ada juga sosok hantu yang terus menyerangnya. Mata Yao Changdong dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya membentuk segel dan pedang besar di bawahnya memancarkan niat pedang yang kuat. Pedang besar terbelah menjadi 19 pedang kecil yang mulai berputar untuk membentuk arai pedang yang aneh. Kemudian arai pedang keluar. Saat 19 pedang menyerang, energi asal yang padat menyebar dari deretan pedang, menciptakan badai. Formasi pedang berputar di sekitar Yao Changdong, dan energi asal di dalam area mulai berputar dan Wang Lin muncul 1000 kaki. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap ke depan. Segel. Teriakan datang dari Wang Lin. Pada saat yang sama, lebih banyak ran emas keluar lebih cepat melalui pusaran yang dibentuk oleh arai pedang. Cap penyegelan surgawi hancur dengan gemuruh yang keras. Di dalam susunan pedang, pembuluh darah Yao Changdong menggembung. Dia mengangkat kepalanya dan tangannya membentuk segel. Arai pedang berputar lebih cepat dan dia menunjuk ke atas. Arai pedang segera menyerbu dan bertemu dengan cap penyegelan surgawi yang sedang hancur. Ada ledakan keras dan cap penyegelan celestial yang turun berhenti. Yao Changdong segera mengambil langkah dan akan meninggalkan jangkauan cap penyegelan surgawi. Namun tepat pada saat ini, Teasan muncul di sebelahnya dan mulai membombardir pukulan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat tangannya terulur dan pedang surgawi muncul di genggamannya. Ex Li Guo sudah kembali ke pedang. Wang Lin mengangkat pedang surgawi dan energi asal di dalam tubuhnya melonjak dan tanpa ampun menebas. 20 Heavenly Chops mengkonsumsi sebagian besar energi asal Wang Lin. Namun itu langsung terkondensasi menjadi sinar energi pedang besar dan terbang keluar. Sinar energi pedang, yang bisa menghancurkan hukum dan tampak merobek ruang itu sendiri, melesat ke Yao Changdong. Yao Changdong mengungkapkan ekspresi sengit saat arai pedang berputar dengan cepat dan bertabrakan dengan tinju Teasan. Wajah Teasan segera menjadi pucat, tetapi dia tidak mundur dan malah melemparkan pukulan lain.
Tepat pada saat ini, Heavenly Cup tiba dan mendarat di pusaran di sekitar Yao Changdong. Itu menerobos pusaran dan diarahkan ke Yao Changdong. Pada saat yang sama, sejumlah besar ran emas dikenakan melalui pembukaan yang diciptakan oleh Heavenly Cup dan dengan cepat menyegel Yao Changdong. Setelah menggunakan Heavenly Cup, Wang Lin tidak berhenti. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di atas cap penyegelan surgawi, dan dia duduk di atasnya. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menekan ke samping. Cap penyegelan surgawi dipenuhi dengan semua energi asal Wang Lin dan menabrak Yao Changdong. Pada saat ini, segel, Heavenly Cup, tinju teasan dan cap penyegelan surgawi semua bergegas di Yao Changdong pada saat yang sama. Saat cap penyegelan surgawi mendarat, ada ledakan yang menggema di seluruh bintang. Suara nyaring itu sangat keras sehingga setiap orang dalam jarak puluhan ribu kilometer bisa mendengar suara ini yang seperti planet runtuh. Raungan kemarahan meledak dari bawah cap penyegelan surgawi. Aura yang menakutkan dan mencekik mulai menyebar. Saat cap penyegelan surgawi hancur, itu didorong oleh kekuatan ini. Ran emas yang tak terhitung jumlahnya dirobek oleh kekuatan ini dan terus-menerus dipaksa kembali. Suara letupan datang dari tinju teasan dan tinju kanannya hancur. Bahkan setengah dari tubuhnya dipengaruhi oleh riak dan dia terlempar jauh. Pada saat ini Yao Changdong yang elegan dan sombong telah menghilang. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping dan matanya penuh amarah. Ada manik seukuran kepalan tangan di depan tubuhnya. Menyebutnya manik itu agak tidak pantas, itu lebih seperti inti dari seorang kulifator. Inti inilah yang menyerap semua serangan dari sebelumnya dan memungkinkan Yao Changdong hanya berada dalam keadaan menyesal tetapi tidak menderita cedera sedikitpun. Kamu adalah orang kedua yang memaksaku menggunakan pil surgawi yang diberikan leluhurku. Yao Changdong hampir menggertakkan giginya. Niat membunuhnya untuk Wang Lin tidak lagi berasal dari order langit dari keluarga tetapi kemarahan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berada dalam situasi yang begitu tidak menguntungkan sepanjang hidupnya. Dari serangan menyelinap di awal, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dan dipaksa untuk secara pasif bertahan. Karena mantra aneh itu, Yao Changdong terpaksa berada dalam situasi berbahaya. Ekspresi Wang Lin suram. Saat dia mundur, dia segera mengambil bendera jiwa. Dia segera mengambil dua jiwa asal ilusiin dan melahap mereka. Saat energi asal memenuhi tubuhnya, dia menatap inti di depan Yao Changdong dan matanya menjadi dingin. Wang Lin memiliki keunggulan sebelumnya dan tidak membiarkan Yao Changdong membalas sama sekali. Semuanya diatur untuk membunuh, tetapi pada akhirnya masih gagal. Wang Lin jelas memahami perbedaan antara kultivator korporeal yang dan Nirvana Scryer sekarang. Wang Lin yakin situasi yang telah ia dirikan dapat membunuh kultivator korporeal yang manapun, tetapi Yao Changdong tidak terluka sama sekali. Meskipun inti itu memainkan peran besar, bahkan jika inti itu tidak ada, Yao Changdong pasti memiliki mantra lain. Sebuah keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi pasti memiliki banyak mantra surgawi. Mata Yao Changdong mengungkapkan ekspresi garang. Tangan kanannya membentuk segel dan intinya mulai berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, Void Collapse. Wang Lin tidak ragu untuk mundur. Saat dia mundur, ruang di mana dia berada diruntuh dan menyebabkan dampak yang kuat. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin menyusut. Mantra surgawi, bayangkan runtuh. Tangan Yao Changdong membentuk segel dan dia mengungkapkan ekspresi kejam. Runtuh dengan kekerasan terus bergema, Wang Lin tidak bisa berhenti sejenak saat keruntuhan itu mengejarnya. Ekspresi Wang Lin suram, tetapi juga tenang. Riak muncul di bawah kakinya dan kemudian ia menghilang tanpa jejak. Dia langsung muncul 100 kaki di belakang Yao Changdong dan Heavenly Cup terbang ke Yao Changdong. Namun tepat saat Heavenly Cup mendekat pada Yao Changdong, intinya tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengannya. Saat itu menyentuh Heavenly Cup, itu menyerap kekuatan Heavenly Cup. Mantra surgawi, 19 jiwa. Yao Changdong tersentak, mengungkapkan seringai, dan meludahkan seteguk kabut putih. Semburan jeritan sengsara datang dari kabut. Ada 19 bayi di dalam kabut. Bayi-bayi ini benar-benar hitam. Mereka adalah monster saat mereka bergegas menuju Wang Lin bersama dengan kabut. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Dia mundur selangkah dan bergabung dengan dunia. 19 jiwa terjawab, lalu mereka kembali ke Yao Changdong dan berputar di sekelilingnya. Wajah Yao Changdong mengungkapkan ekspresi garang. Dia tidak ragu untuk menjangkau inti dan berteriak, aku bersedia dihukum oleh leluhur karena kehilangan inti ini untuk menghancurkan mantramu. Saat dia berbicara, dia menghancurkan inti dan aura destruktif menyebar seperti badai dari intinya. Kekuatan ini terlalu kuat, saat menyebar, energi asal dalam 100.000 kaki mulai berputar dan mendistorsi. Energi asal di dunia tidak lagi seimbang, seolah-olah sepasang tangan besar terus mengaduknya. Siapapun yang bergabung di dalam harus pergi sesegera mungkin kecuali mereka memiliki mantra untuk menangkal fluktuasi. Wang Lin muncul 1000 kaki. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk kekosongan. Tulang binatang dengan cepat muncul. Tulang binatang mengeluarkan kilatan hantu dan aura jahat yang kuat memenuhi dunia.
Ekspresi Yao Changdong berubah sedikit dan kedua tangannya membentuk segel. Ke-19 bayi mulai berputar cepat di sekitar Yao Changdong dan membentuk ilusi di sekitar Yao Changdong. Ini adalah ilusi bayi besar. Setelah itu muncul, itu mengaum. Namun itu hanya meraung setengah sebelum tubuhnya ditutupi oleh cahaya abu dan berubah menjadi batu dalam sekejap. Wang Lin mengambil kesempatan ini untuk mundur dan segera mengeluarkan dua jiwa asal ilusiin. Setelah melahap mereka, dia segera mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Panggil angin!" Angin hitam menderu dan berkumpul di sekitar tangan kanannya. Itu langsung mengembang dan padat, angin hitam muncul di sekitar Wang Lin. Tepat pada saat ini, bayi yang ketakutan itu jatuh dan Yao Changdong keluar tanpa cedera. Dia menatap angin hitam di sekitar Wang Lin dan mencibir. "Hanya kekuatan sebesar ini? Hari ini pasti kamu akan mati." Baru saja dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangannya dan angin hitam menerpa. Angin hitam menyapu bintang-bintang dan berubah menjadi naga hitam. Itu membuka mulut dan meniup angin dingin. Yao Changdong awalnya tidak menganggap angin sebagai ancaman, tetapi tubuhnya terasa dingin dan rasanya seperti jiwa asalnya akan runtuh. Dia segera mundur karena kaget, tetapi angin hitam mengejarnya. Ketakutan, Yao Changdong melihat bahwa dia akan dikelilingi oleh angin hitam, tetapi tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, "Mantra surgawi, bencana awan." Gemuruh muncul entah dari mana dan awan mengelilingi Yao Changdong. Petir melintas di antara awan, membentuk perisai yang komprehensif. Namun di bawah angin bertiup oleh naga hitam, awan menghilang, mengungkapkan Yao Changdong yang ketakutan. "Ini, mantra surgawi apa ini?" Tubuh Yao Changdong gemetar saat dia mengepalkan giginya dan meludahkan seteguk energi asal esensi. Tangan kanannya dengan cepat bergerak di atasnya dan dia berteriak, "Darah jiwa, 6 siklus." Setelah menggunakan mantra ini, ekspresi Yao Changdong menjadi pucat. Mantra surgawi darah jiwa ini diberikan oleh leluhur Dewa Darah. Dikatakan sebagai salah satu mantra terbesar dari leluhur surgawi mereka. Pada puncaknya, itu bisa mencapai 19 siklus, tetapi dengan tingkat kultivasi Yao Changdong saat ini, ia hanya bisa melatih 6 siklus, dan bahkan kemudian itu akan mengkonsumsi sebagian besar energi asalnya. Darah dengan cepat mulai bergerak dan itu membentuk pusaran sebelum meluncur ke langit. Seperti angin puyuh merah, itu menciptakan kekuatan yang kuat yang bertabrakan dengan angin. Kedua kekuatan dengan cepat membatalkan satu sama lain. Yao Changdong menatap Wang Lin yang berkedip. Dia mengepalkan giginya saat dia mengeluarkan jimat di tangannya. "Dengan jimat yang diberikan leluhurku, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu miliki, kamu pasti akan mati." Dia mengangkat tangannya dan jimat itu segera terbang keluar. Ada sebuah ran kompleks yang dibentuk oleh tinta merah pada jimat. Tangan Yao Changdong membentuk segel saat dia menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah langsung ke jimat. Dalam sekejap, jimat itu diwarnai darah merah dan ran itu tampak hidup. Cahaya aneh datang dari jimat dan nyala api hijau yang aneh mulai menyala di sudut jimat. "Kaisar Jimat Surgawi, bunuh orang ini." Yao Changdong menunjuk Wang Lin, dan suaranya mengungkapkan keganasannya. Jimat itu melintas dan menyerbu keluar. Ia menembus pusaran jiwa darah dan angin dingin. Itu tidak menderita kerusakan dan langsung menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menyusut. Dia sangat akrab dengan jimat ini karena hampir identik dengan dua jimat yang dimilikinya. Pada saat ini, aura yang mengejutkan pikiran Wang Lin datang dari jimat. Aura ini sangat mengerikan. "Aku tidak bisa menolak." Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri dan dia merasakan krisis menyelimutinya. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi jimat itu tidak hanya tersebar, itu bergerak lebih cepat. Di saat krisis ini, Wang Lin membuka tasnya tanpa ragu dan kereta perang pembunuh dewa keluar. Dia menunjuk Yao Changdong dan kemudian juga mengeluarkan jimat. Menyalin Yao Changdong, ia juga menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah esensi. Darah esensi menyebabkan jimat juga bersinar dan menyala terang. Itu bertabrakan dengan melemparkan tasliman Yao Changdong dan itu memicu gelombang kejut yang besar. Tasliman Wang Lin yang dibuang segera runtuh dan berubah menjadi debu. Namun jimat Yao Changdong tidak sepenuhnya menghilang, seukuran kuku masih tersisa. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di antara alis Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia merasakan panas dari antara kedua alisnya seolah-olah api menyala. Kekuatan penyegelan yang tak terbayangkan menyebar di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, energi asalnya dan jiwa asalnya sepenuhnya tersegel. Ini adalah kekuatan tato klan abadi. Tapi bagaimana tato dari klan abadi bisa begitu kuat? Wang Lin menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi teror. Semua energi asal di dalam tubuhnya tiba-tiba tersegel. Saat ini dia seperti manusia. Tubuhnya segera menjadi sangat lemah. Jika Teasan tidak membiarkan Wang Lin duduk di lengan kirinya, Wang Lin akan segera jatuh ke ruang tanpa akhir. Di sampingnya, kereta perang pembunuh dewa berubah menjadi kupu-kupu. Itu dengan lembut mengepakkan sayapnya dan tampak tidak berbahaya. Yao Changdong tertawa. Tanpa energi asal, semua harta Wang Lin telah kehilangan efeknya dan panggil angin juga telah menghilang. Dua jari Yao Changdong dari tangan kanannya membentuk pedang dan dia langsung menyerang Wang Lin. "Seorang kultivator korporeal yang berani bertarung denganku? Su Emyu, mati." Saat Yao Changdong tertawa,
Kecepatannya mengejutkan dan dia langsung menuju Wang Lin. Jari-jarinya dipenuhi dengan energi asal, dan jika mereka mendarat di Wang Lin, tidak hanya tubuh Wang Lin akan runtuh, bahkan jiwa asalnya akan dihancurkan. Tepat saat Yao Changdong mendekat, kupu-kupu itu dengan lembut mengepakkan sayapnya. Meskipun tidak memiliki energi asal Wang Lin lagi, itu jelas berbeda dari harta lainnya. Setelah diaktifkan, itu bisa beroperasi dengan sendirinya. Tubuh Yao Changdong berhenti dan dadanya meledak, menyebabkan dia terlempar ke belakang. Dia berhasil menghentikan dirinya sendiri setelah 100 kaki, tetapi kupu-kupu segera mengepakkan sayapnya sekali lagi. Mata Yao Changdong dipenuhi dengan niat membunuh. Saat kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya, dia mengeluarkan jimat lain. Kali ini dia tidak membuangnya dan menekannya di antara kedua alisnya sendiri. Fluktuasi kekuatan tato keluar dari jimat dan menyebar ke tubuh Yao Changdong. Segera, sejumlah besar tato muncul di sekitar Yao Changdong. Suara letusan bergema. Setiap kali kupu-kupu mengepakkan sayapnya, sejumlah besar tato akan runtuh. Namun dia terus bergegas dan sekali lagi mendekati Wang Lin. Aku harus membunuh Su Mu. Dia hanya pada tahap korporeal yang dan sudah sangat kuat. Begitu dia mencapai tahap Nirvana Scryer, aku tidak akan bisa melawannya.